Penawaran agregat. Definisi. Penawaran agregat merupakan penawaran barang atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan dalam kegiatan perekonomian suatu negara. Kurva penawaran agregat dapat menunjukkan hubungan antara tingkat harga barang dan jasa di suatu negara dengan kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan di negara tersebut. Kasus penawaran klasik Keynes. Tingkat bunga menurut Keynes dipengaruhi oleh jumlah permintaan uang dan jumlah penawaran uang. Penawaran agregat untuk suatu perusahaan. Dalam hal ADAS, istilah penawaran agregat mempunyai pengertian yang sedikit berbeda. Pertama, dalam analisis ADAS, penawaran agregat diartikan sebagai penawaran barang dan jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam suatu negara tertentu. Penawaran agregat merupakan suatu barang atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan dalam kegiatan perekonomian suatu negara. Penawaran agregat menurut klasik. Pandangan akan perekonomian menurut para ahli ekonomi klasik adalah perekonomian pada umumnya akan selalu mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja yang penuh atau full employment. Penawaran agregat menurut Keynes. Teori makroekonomi berkembang setelah Keynes menunjukkan kelemahan-kelemahan pandangan para ahli ekonomi klasik mengenai penentuan tingkat perekonomian suatu negara yang didasari oleh penggunaan tenaga kerja penuh. Isu-isu dalam sejarah perekonomian Indonesia. Dalam sejarah perekonomian global, krisis selalu terjadi diakibatkan oleh kesalahan dari sistem ekonomi yang digunakan. Maka sebagaimana yang telah dibahas di atas, berbagai masa dalam ekonomi selalu berdebat dan saling membantah dalam menyelesaikan masalah ekonomi. Perekonomian Indonesia saat ini memang sudah terkontaminasi dengan kondisi ekonomi global, sehingga sangat rentan jika ada gejolak dalam ekonomi global. Saat ini, setidaknya ada dua faktor global yang sangat sensitif bagi perekonomian Indonesia. Pertama, naik turunnya suku bunga acuan Amerika Serikat atau the Fed, karena dalam transaksi internasional, dolar Amerika Serikat masih sebagai mata uang dominan yang digunakan. Kedua, jika terjadi pelambatan perekonomian Tiongkok, karena Tiongkok saat ini merupakan salah satu mitra dagang terbesar Indonesia, maka jika terjadi gejolak terhadap perekonomian Tiongkok akan berimbas pada perekonomian Indonesia. Padahal Indonesia adalah negara yang mempunyai ideologi atau dasar falsafah, yaitu ideologi Pancasila. Maka sudah saatnya yang paling mendominasi perekonomian Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila yang lebih menekankan pada penumbuhan ekonomi secara bersama-sama. Faktor-faktor ekonomi dimiliki oleh rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan pada akhirnya akan berujung pada kepentingan rakyat. Sistem inilah yang saya rasa sangat cocok dengan Indonesia, sehingga ketergantungan akan perekonomian global akan berkurang dan berakibatkan pada kestabilan perekonomian Indonesia yang lebih terjaga. Isu-isu perekonomian Indonesia dan ketidakpastian perekonomian global. Pada tahun 1930-an, masyarakat ekonomi dunia tengah diterpa krisis besar-besaran. Masa ini disebut juga masa Great Depression. Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang paling parah terkena dampak dari krisis besar ini. Keynes, seorang ekonom asal Inggris, menawarkan resep untuk menyembuhkan ekonomi dunia yang tengah sakit. Dalam bukunya yang berjudul General Theory of Employment, Interest, and Money, memberikan beberapa jawaban untuk penyembuhan. Teori yang dikemukakan oleh Keynes ini kemudian direspon oleh para ekonom lainnya, seperti Irving Fisher dan Alfred Marshall, yang menghidupkan kembali teori neoklasik yang dikembangkan dalam kerangka Keynes dan kemudian terkenal dengan sebutan mazhab Keynesian. Teori ini terus disempurnakan lagi oleh beberapa ekonom seperti Hicks, Samuelson, Solow, Tobin, dan Modigliani, yang kemudian dikenal sebagai mazhab neo-Keynesian makroekonomi. Namun dalam selang waktu yang tidak lama, penyempurnaan dari teori Keynes tersebut mendapat kritikan keras dari beberapa ekonom asal Chicago School of Economics yang kemudian dikenal dengan sebutan mazhab Chicago. Ini merupakan ungkapan yang sangat terkenal yang diungkapkan oleh Adam Smith dalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nations.
Setelah terjadi krisis besar pada 1930-an, itu mazhab klasik mulai ditinggalkan dan beralih pada Keynesian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.